Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke rumah Udin memakan duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Sehat? Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah siapkan dan semangat untuk pembelajaran hari ini? Siap, Siap Pak. banget. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa ya. Rama Abintang, kepada Rama dipersilakan. Baik, Pak. Marilah teman-teman untuk memulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Rama. Bapak mengimbau untuk anak-anak mengisi daftar hadir yang telah Bapak berikan via WhatsApp tautannya ya. Jangan lupa diisi. Ketua kelas juga tolong diingatkan lagi ya teman-temannya untuk mengisinya nanti. Baik, Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Anak-anak masih ingatkah materi minggu lalu? Anak-anak masih ingatkah materi minggu lalu? Coba tentang apa anak-anak? Menilai buku fiksi dan non-fiksi, Pak. Coba, adakah yang bisa menjelaskan sedikit tentang materi minggu lalu? Saya, Pak. Ya, Audi. Dari jenis-jenisnya ya, Pak. Buku fiksi terdiri dari buku cerpen, puisi, dan novel. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku seperti biografi, literatur, dan motivasi, Pak. Ya, bagus ya jawaban dari Audi. Ya, emang benar. Jenis-jenisnya adalah yang seperti dikatakan Audi tadi. Bapak coba mengulik kilas balik sedikit bahwa untuk menilai buku fiksi sendiri memerlukan unsur intrinsik seperti identitas buku, tema, alur, setting, latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, dan amanat. Sedangkan dari unsur ekstrinsik diperlukan penilaian dari nilai kehidupan seperti sosial, budaya, agama. Nah, untuk buku non-fiksi sendiri, bisa kita nilai dengan mengetahui identitas buku, informasi penting yang ada setiap babnya, dan tanggapan dari kalian sendiri. Sebelum masuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sudah menyiapkan kuis. Silakan kalian kerjakan dengan waktu 10 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sudah 10 menit berlalu ya. Anak-anak udah selesai pastinya untuk mengisinya. Jika nanti ada terkendala sinyal atau apapun nanti bisa japri ke Bapak ya. Untuk hasilnya akan Bapak berikan minggu depan. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Lalu untuk indikatornya sendiri adalah mengidentifikasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Kedua, menganalisis pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran yang telah Bapak buat. Silakan disimak dengan seksama ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan mengenai menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca.
Untuk menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel yang dibaca, maka diperlukan yang pertama yaitu adalah isi novel, yang kedua yaitu biografi penulis atau latar sosial budaya penulis. Minggu lalu Bapak sudah menyuruhkan untuk membaca novel Ronggeng Buku Paru. Kemudian Bapak juga sudah menyuruh kalian untuk membaca biografi atau latar agama, sosial dan budaya dari penulis novel Buku Paru yaitu Ahmad Tohari. Hasil tafsiran dari pandangan pengarang terhadap novel yang dibaca mengenai Ronggeng Buku Paru, yang pertama yaitu keagamaan. Unsur keagamaan tidak terlalu diperlihatkan karena warga Tugu Paru lebih mempunyai adanya nenek moyang dan hal animisme yang lain. Agama menjadi penenang bagi sebagian masyarakat Buku Paru, namun tidak serta-merta membuat mereka mendadak jadi manusia berbudi pekerti luhur. Pada saat yang sama, mereka juga tetap melanggar aturan-aturan agama. Kemudian pada kebudayaan, unsur kebudayaan seperti menari, menyanyi sambil nyawer, memberikan sesaji kepada nenek moyang. Dan kemudian unsur sosial kemasyarakatan lebih cenderung ke arah ronggeng, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan antara manusia lebih diutamakan untuk ronggeng, karena bagi mereka adanya sosok ronggeng merupakan kebanggaan sendiri di Tugu Paru. Unsur ini kemungkinan besar mengangkat tentang keyakinan hidup yang pernah terekam di benak pengarang yang terjadi saat pengkhianatan PKI. Tumbuhan kesadarannya setiap orang Indonesia terdapat nilai-nilai kemanusiaan masih menjadi persoalan yang penting dalam perjalanan sejarah bangsanya. Bangsa orang yang menyuarakan tentang demokrasi dan hak asasi manusia itu merupakan bukti bahwa masalah kemanusiaan sangat sering terusik atau terjadi. Gambaran nyata terhadap di novel ini yang terwakili oleh sosok Serintil atau Rasus dan lain-lainnya yang berbicara tentang pentingnya kesadaran terhadap masalah kemanusiaan. Nah, itulah hasil tafsiran dari pandangan pengarang pada novel Ronggeng Buku Paru. Sekian video pembelajaran ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jika ada yang belum paham dan belum jelas tentang video yang telah Bapak buat tadi, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Baik, bagus ya, semuanya sudah memahami materi yang telah Bapak buat tadi ya. Nah, tadi kan tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah memahami tentang materi yang telah Bapak ajarkan di video tadi. Nah, sekarang Bapak balik bertanya nih, adakah salah satu siswa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Oh ya, boleh Saudari Nusa. Jadi, untuk menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca, yang pertama kita harus membaca isi novel. Yang kedua, harus mengetahui isi biografi atau latar sosial, agama, dan budaya dari penulis. Lalu, barulah kita mengidentifikasi pandangan pengarang dengan menjabarkan latar agama, sosial, dan budayanya, Pak. Ya, bagus ya jawabannya. Sudah sangat memahami sekali materi yang Bapak ajarkan tadi. Bapak harapkan yang lainnya juga bisa begitu ya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mempunyai tugas yang pertama yaitu bacalah novel Bumi Manusia, kemudian baca juga biografi atau latar agama, sosial, dan budaya Pramudia Turananta, kemudian identifikasilah latar agama, sosial, dan budaya dari isi novel dan latar agama, sosial, dan budaya atau biografi dari Pramudia Turananta yang telah. Kemudian tugas yang kedua,
yaitu apa yang kalian tangkap dari maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kemudian apa saja yang dimaksud menerangkan terhadap kehidupan dalam novel. Tugasnya dikumpulkan minggu depan dan akan dinilai. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah menghadiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang saling kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan melekat. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Rama ya. Nah, minggu depan tugasnya jangan lupa untuk dikumpulkan. Untuk materi minggu depan yaitu akan membahas tentang isi dan kebahasaan teks novel. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Bapak akhiri, Bapak mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah, Bapak mohon ampun. Beli kuaci, kuacinya cuma sebiji. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.